ya oleh guru kita itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tapi sebagai mahasiswa yang memiliki pemikiran yang kritis, ya kita harus mampu dan bisa mempelajari secara langsung. Nah, termasuk juga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, teman-teman juga harus melihat dan merujuk kepada apa yang saya sampaikan. Dan saya yakin teman-teman adik-adik IMM punya buku HPT atau himpunan tarjih. Kalau enggak, belum dikatakan IMM sejati itu. Kalau enggak punya tarjih, ya. Jadi oleh karenanya ya kita harus punya. Nah, baik. Kembali lagi masalah tadi, masalah ibadah adalah berkaitan dengan dalil. Langsung saja bahwasanya dalam Al-Qur'an itu kan ya sebagaimana yang saya bacakan tadi pada muqaddimah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ya ilas shalah faghsilu wujuhakum. Jadi wahai orang beriman, apabila kalian ingin mendirikan salat maka basuhlah wajahmu. Tapi ingat ya, nanti kita akan rinci ya sesuai dengan hadis Rasul itu kan, karena dalam Al-Qur'an tidak ada penjelasan secara rinci ya. Secara rinci. Jadi hanya secara umum-umum saja. Tapi paling tidak apabila seseorang berwudu kemudian mengamalkan sesuai dengan Al-Qur'an ini yang ada dalam surah Al-Maidah ayat 6 itu paling tidak udah sah ya. Sudah sah itu wudunya. Tapi paling tidak dalam penyempurnaan ibadah itu maka perlu kita melihat daripada hadis ya, hadis atau sunnah Nabi. Nah, itu untuk menjelaskannya atau untuk memperinci daripada suatu ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Wahai orang beriman, apabila kalian ingin mendirikan salat maka basuhlah wajahmu ya. Dan kemudian dua tanganmu sampai ke siku. Jadi basuh wajah, ini wajah nih. Nggak apa-apa kita langsung praktek ini wajah. Jadi ini dari ujung tumbuhnya rambut sampai sini ini wajah nih. Nah, jenggot ini juga harus diselang-selang ini. Ini masuk ke dalam sunnah sih ya. Nah, itu wajah namanya. Wajah ini ya. Nah, jadi semuanya itu harus terkena, bukan harus, wajib ya, terkena oleh air. Nah, itulah yang pertama. Kemudian tangan sampai ilal marafiq, sampai siku. Ya, sampai siku ya, bukan sampai ketek gitu ya. Tapi sampai siku di sini. Nah, ini yang berikutnya wamsahu biruusikum, dan kemudian usaplah sebahagian kepalamu, mengusap. Nah, mengusap juga nanti akan kita jelasin dalam kaifiyatul wudu ya, kaifiyatul wudunya. Bagaimana tata cara wudunya. Ini secara umum saja. Kemudian basuhlah dua kakimu sampai dua mata kaki. Dua mata kaki ya, bukan dua matahari. Karena kalau basuh sampai matahari nggak nyampe, kejauhan. Ya, itu. Nah, baik teman-teman, ini sekelumit tentang masalah wudu. Nah, oke ya. Sekelumit masalah wudu. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya dalam surah Al-Maidah ayat 6 ini itu ada dalil tentang wudu, ada dalil tentang mandi wajib, ada dalil tentang tayammum. Nah, ini menarik ini. Nanti teman-teman bisa dilihat karena ayatnya panjang, saya tidak akan jelasin secara rinci ayatnya. Kita langsung saja kepada kaifiyatul wudunya. Bagaimana ya kaifiyah wudu yang disunnahkan, yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Tentu yang pertama, ya kalau kita lihat dalam tarjih itu kan, idza tawadda'ta faqul bismillahirrahmanirrahim mukhlishan niyataka lillah. Ini yang pertama, ingat. Ketika Anda ingin ya berwudu, maka hendaklah kita memulai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ingat nih teman-teman, ini yang pertama sekali ini niat. Atau bisa dikatakan rukun wudu itu yang pertama adalah niat. Jadi niat itu dalam hati, mukhlishan lillah. Jadi ikhlas karena Allah.
Jadi bukan melafazkan. Ini perlu mungkin teman-teman yakini bahwa di dalam niat itu tidak wajib melafazkannya. Bahkan tidak perlu. Apalagi di tarjih ini. Di tarjih itu tidak ada yang namanya melafazkan niat. Seperti yang orang-orang masyarakat pada umumnya, ya, yang pakai nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghar itu tidak perlu dan tidak wajib, ya. Nah, maka oleh karenanya di dalam tarjih ini dijelaskan diawali apabila kita berwudu maka diawali dengan baca bismillahirrahmanirrahim. Tapi jangan kencang-kencang ya. Apalagi kalau wudunya kita di dalam WC. Maksudnya bukan dari WC, keran WC, bukan dalam WC-nya ya. Maksudnya ini ruang kamar mandi dalam WC. Nah, jadi itu kita baca secukupnya saja. Jangan kencang-kencang juga. Wudhu di toilet kan misalnya, gitu. Karena di rumah kita kan biasanya langsung ada keran di samping toiletnya gitu. Nah, jangan kencang-kencang. Ya, pelan-pelan saja. Ya, kalau bisa hanya kedengaran sama kita saja gitu. Jangan nanti saking semangatnya ya dalam tarjih katanya bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Enggak juga. Ya. Nah, itu pemahaman yang keliru. Jadi ini yang pertama adalah berniat. Yang kemudian waksil kafaika salasan. Nah, ini nih. Ini kaifiyah tata cara yang kedua adalah basuhlah tanganmu. Ini sunnah ini. Ini penggalang ini apa namanya? Ya. Basuhlah telapak tangan 3 kali ya. Jadi basuh nih, apalagi teman-teman sekarang kan kita lagi jaga kesehatan nih, jaga kesehatan maksudnya. Zaman corona ini, maka hendaklah kita ya membiasakan membasuh tangan. Kalau perlu pakai sabun. Jadi cuci itu, apalagi kan masih sekarang kan udah disediain sabun ya, sabun untuk mencuci tangan. Jadi basuh tangan, cuci tangan 3 kali. Kemudian apa lagi? Ya. Wastanna bil araki au nahwihi, dan kemudian ya gosoklah gigimu dengan kayu arak, kayu sidir ya, atau yang jenis sesamanya atau jenis yang lain. Misalnya pakai gosok gigi. Kalau orang tua-tua dulu dia pakai rumput ya, atau ilalang itu diremuk-remuk kemudian ini. Saya dulu pernah itu diajarin sama kakek saya. Nah, ini yang namanya menggosok gigi. Tidak mesti harus pakai odol gosok giginya. Apalagi kalau misalnya odolnya ya nanti mau sholat terasa lagi ada manis-manisnya gitu ya. Kayak iklan di TV itu. Jadi pakai odol, pakai ini gosok gigi. Yang bagusnya pakai kayu sidir, sunnah itu. Nah, itu. Gosok. Oke, setelah digosok, gosok gigi. Tujuannya apa? Apalagi kita setelah makan ya. Setelah makan, apalagi makan jengkol, pete gitu ya. Nah, supaya bersih ketika kita ibadah itu menjadi nyaman. Tidak ada sisa-sisa makanan di gigi kita. Kenapa? Karena kalau ada sisa-sisa makanan di gigi kita, maka ya apabila kita sengaja menelannya, maka itu akan bisa membatalkan ibadah sholat kita. Bisa difahami ya teman-teman ya. Kemudian summa tamatmat ya wastansyik min kafin wahidin wastansir taf'alu dzalika salasan. Kemudian adalah berkumur-kumur dan isaplah air dari telapak tangan sebelah ya, tangan sebelah, dan berkumurlah ya. Kemudian kerjakan yang demikian itu 3 kali. Nah, ini misalnya. Ya. Jadi masukin air berkumur-kumur, kemudian menghisap air dalam hidung. Kumur-kumur, kemudian satu lagi itu hisap. Ya. Nah, itu untuk apa? Untuk membersihkan ini. Kan kalau kita hisap sampai ke kepala itu kan ya gimana rasanya itu ya? Ya memang agak panas-panas gimana gitu ya. Tapi itu adalah sangat besar manfaatnya gitu. Apalagi zaman corona sekarang. Ya, ada menurut pendapat itu bahwa zaman corona ini wudu itu adalah salah satu cara untuk membersihkan diri. Ya, agar terhindar dari corona, menjaga diri dari penyakit. Maka hendaklah membiasakan tamat-mat berkumur-kumur dan kemudian menghisap air ke dalam hidung. Gitu ya. Kemudian ya 3 kali ya. Nah,
Wabalik fihima malam takun iman, ya, dan sempurnakanlah dalam berkumur-kumur dan menghisap air itu apabila kamu sedang tidak berpuasa. Nah, kalau puasa nggak usah kita kumur-kumur, ya, apalagi habis zuhur. Kalau pagi masih boleh. Kalau puasa nggak boleh kita, ya, artinya bukan haram, tapi lebih afdal tidak berkumur-kumur. Dan juga tidak boleh istinsak juga, ya, ke dalam hidung. Oke, itu kalau misalnya tidak berpuasa. Kemudian sumaksil wajhaka salasan, kemudian baru wajah. Berarti sebelum kita basuh wajah itu, tadi kan Al-Qur'an kan langsung basuh wajah kan? Nah, berarti sebelumnya itu ada beberapa yang harus kita ikuti. Tadi udah saya jelasin, tidak perlu saya jelaskan kembali. Nah, kemudian setelah basuh wajah 3 kali, ya, yakini bahwa semua, ya, kulit wajah kita ini terkena oleh air. Bagaimana kalau misalnya kepalanya sulah sampai habis di sini? Ya, ya, berarti wajahnya sampai sini apa sampai sini? Pertanyaannya itu. Ya, wajah itu kan di sini, di muka. Kalau di atas mah itu udah nggak wajah, kepala namanya. Maka hanya kepala depan saja. Nggak usah sampai atas nih. Ini sulah. Ya, maka teman-teman jangan salah dalam memahaminya. Bukan semua yang tidak berambut itu wajah gitu. Ya. Nah, baik. Kemudian bimashil maqaini, ya. Bimashil maqaini. Dengan lebihkan membasuhnya. Lebihkan membasuhnya itu apa, teman-teman? Lebihkan itu bukan dibanyak-banyakin airnya gitu. Tidak. Banyak juga kita yang salah paham. Ketika seseorang berwudu itu airnya mubazir, ya kan? Sampai banjir, sampai basah badan semuanya, bajunya juga. Bukan membazirkan air, tapi melebihkan itu artinya apa? Ya, memang wajibnya 1 kali, tapi dilebihkan 2 kali atau sunnahnya 3 kali. Nah, itu aja, bukan sampai 5 kali gitu ya. Bukan sepuasnya gitu, atau sampai habis air di toren gitu ya, karena lamanya berwudu. Saking banyaknya katanya menyempurnakan wudu. Itu namanya mubazir. Ya, jadi jangan mubazir air. Nah, air pun kerannya jangan terlalu kencang, jangan terlalu banyak, karena itu termasuk mubazir. Jadi melebihkan itu, melebihkan basuhan dari 1 kali. Wa italati ghuslihi, dan juga kemudian, ya, tadi lebihkanlah membasuhnya, kemudian dan digosok, ya. Nah, digosok. Jadi pas nyuci tangan, nyuci wajah itu digosok, ya. Kemudian tangan juga begitu, digosok, ya. Nah, jadi kotoran-kotoran itu betul-betul terangkat. Kemudian ma'addalki, ya, dan sela-selalah jenggotmu. Ini. Wa takhallal lihiyataka, ini. Jadi kalau jenggotnya panjang itu kan gini. Gini nih. Kalau yang teman-teman laki-laki yang cowok imawan, kalau dia punya jenggot, kalau saya kan yang segini nggak masalah nih. Tapi kalau misalnya bisa dipegang ini dan berlebih, itu udah panjang. Maka itu disunahkan menyilang-nyilangi. Ya, ini hanya laki-laki saja. Perempuan tidak perlu, karena tidak punya jenggot. Ya. Sumaksil yadaika ma'al mirfaqaini, dan kemudian cucilah 2 tanganmu sampai siku tangan. Lebih afdal dari sini nih, teman-teman. Perhatikan video saya ya. Jadi di sini, ya, dari ujung jari ini bagusnya sebenarnya. Jadi bukan dari siku duluan. Kan ini kayak ini nih. Ini praktek langsung lah. Dari atas nih sampai siku sini. Bukan dari siku dulu dicuci, tapi dari atas nih bagusnya. Nah, cuman kadang-kadang kan kalau kerannya pendek itu, maka akan menyulitkan juga kadang-kadang. Nah, untuk berwudu lebih sempurna. Memang seperti ini. Jadi dari ujung kuku bawah. Kan dari tangan sampai siku kan? Bukan dari siku ke ujung tangan kan? Bisa ya dipahami ya? Jadi dari tangan ini sampai siku. Jadi bukan dari siku ke ujung tangan gitu ya. Kita kan banyak dari sini. Nah, itu kesalahan yang memang kadangkala sering kita lakukan. Ya, apalagi kalau kerannya pendek, susah gitu ya untuk ini. Saya rasa bisa dipahami ya dari penjelasan saya ini mengenai bagaimana tata cara yang sempurna ketika kita membasuh kedua tangan. Dan jangan lupa tentu ya, tangan yang kanan dulu baru yang kiri. Nah,
bidalki salasan, dan 3 kali ya. Jadi gosok 3 kali sampai siku. Jadi wa khallilil asabi, dan kemudian ya sela-selalah jarimu. Nah, gini. Jadi sela-sela juga jari itu. Nah, ya. Karena apalagi cincin. Kalau bisa cincin copot dulu nih kayak saya nih. Cincin copot baru wudhu. Kalau enggak ya diputar-putar aja gini. Ya. Nah, diputar, dijilat, itu kan ya. Nah, kemudian habis itu ingat ya, kuku kita ini, teman-teman, kuku. Nah, makanya kukunya harus pendek itu. Karena bisa jadi ada kuman-kuman, kotoran-kotoran yang tidak bisa menyampaikan air ke kuku kita. Maka untuk kesempurnaan wudhu kita, maka seharusnya dan kita memendekkan dan memotong kuku kita. Nah, itu lebih afdal. Kemudian wa khalil ma'a italati wasliha, dan kemudian ya melebihkan basuhnya. Wabda bil yumna, dulu didahului dengan kanan ya. Kemudian ya summa amsah bi ra'sika, usaplah rambutmu, kepalamu. Misalnya nih, ini air nih, ngusap. Nah, ini teman-teman, khusus yang laki-laki nih. Perempuan mungkin nggak perlu sampai buka jilbab ya, bagi tempat umum. Nah, oke. Sekali saja ya. Nah, jadi mengusap rambut itu 1 kali saja. Itu lebih afdal. Au bina siyatika wa 'alal imamah. Ya, dengan menjalankan kedua telapak tangan dari ujung muka, kepala sehingga tengkuk dan dikembalikan. Ya. Kemudian ini atau ubun-ubunmu dan atas surbanmu. Nah, ini sorban, berarti boleh juga ada sorban karena Nabi pernah melakukan. Kemudian ya, dengan menjalankan kedua telapak tangan, itu yang saya praktekkan tadi. Ya, menjalankan telapak tangan sampai ya belakang telinga ya. Kemudian balik lagi ke depan. Nah, itu. Jadi ini ada lagi yang sampai balik lagi ini. Summa amsahil udhunain. Nah, kan masuk telinga tadi. Zahiruhuma bil ibha maini wa bati nahuma ya bisabbahaini sabbahataini. Nah, itu. Jadi telingamu kemudian usaplah kedua telingamu sebelah luar dengan 2 ibu jari. Ibu jari di luar, nah kemudian dalamnya dengan telunjuk. Nah, ini yang saya praktekkan kan. Ini telunjuk ini dalam, ibu jarinya di luar gini ya, putar. Usap seperti ini. Oke. Summa ghsil laika ma'al ka'bain, kemudian rijlaika ya. Ini ditarjih ja ini bukan ha. Kalau teman-teman punya tarjih ya rijlaika bukan rihlaika. Yang saya pahami ya itu jim. Jadi basuhlah 2 kakimu ya sampai 2 mata kaki itu. Khalil asabi' ma'ita lati ghaslihima, kemudian yang melebih-lebihkan basuhannya. Jangan lupa jemari kaki kita satu persatu diselang-selangi, diusap-usap ya. Nah, jemari kaki, jemari tangan sama. Wabda bil yumna, mulai dari kanan, jangan kiri dulu, apalagi kanan kiri zigzag, maka tidak boleh. Nah, dalam membasuh kaki tidak boleh zigzag. Lanjut saja, kita pendek-pendekkan saja. Ya, summa qul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini doa yang dibaca ketika setelah selesai wudu. Jadi pendek saja. Ya, adapun yang pendapat yang lain ya memang sah, tidak masalah, tapi lebih afdal kita ikuti saja sesuai dengan tarjih ini, ya. Asyhadu an la ilaha illallah ya wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, itu doanya. Jadi doanya simpel saja. Hadap kiblat. Oke. Kemudian itu selesai tentang wudu. Nah, jadi teman-teman, saya rasa tidak ada di antara kita, apalagi kan sebagai kader IMM, tidak ada di antara kita yang tidak mengerti atau tidak tahu tentang wudu. Mungkin
ya perlu kita menyempurnakan. Oke, mungkin masalah wudhu itu saja dulu. Kalau ada misalnya diskusi atau pertanyaan, dipersilakan untuk sementara ini sebelum kita lanjutkan tentang masalah mengusap ya, mashul khuffain atau nanti al-ghusl al-hadatsu dan juga al-ghuslu, mandi wajib atau mandi jenabat. Kita ringkas-ringkas saja. Oke, sampai di sini ada teman-teman yang mau bertanya, silakan mengenai tentang bagaimana berwudu ini. Kalau ada, dipersilakan. Bagaimana, Indi? Halo? Oh, oke. Sepertinya tidak ada ya. Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan. Kita akan lanjutkan tentang mashul khuffain ya. Mudah-mudahan masih station ya, standby di depan laptop atau HP-nya masing-masing. Nanti saya ke radio deh. Saya udah cerita, ternyata pemirsanya udah tidur. Radio siaran yang menjelang bobo itu loh. Oke, baik teman-teman, saya lanjutkan. Kalau nggak ada pertanyaan, dicatat aja kalau misalnya ada atau masuk ke dalam chat ya, chatting nanti boleh. Mudah-mudahan masih bersabar. Nggak apa-apa, habisin aja kuotanya. Ini kan akhir minggu ya. Mashul khuffain. Jadi mengusap kedua sepatu, khuf. Meskipun di Indonesia ini jarang kita ya melakukannya, tapi paling tidak kita tahulah ilmunya. Ya. Bagaimana tata cara mengusap dua sepatu. Ini pendek saja penjelasannya ya. Pendek banget gitu. Wamsah a'lal khuffain au nahwihima badala ghusli rijlain fil wudu. Dan usaplah kedua khuf atau dua sepatumu atau sejenis daripada itu sebagai ganti daripada mencuci kedua kaki ketika kita berwudu. Jadi mengusap itu mengusap di atas sepatu. Kemudian salasan safari untuk 3 hari dalam perjalanan. Ini biasanya kalau zaman-zaman dulu ya, orang-orang muslimin yang pergi berdagang karena jauh ya kan, karena repot buka-buka sepatu gitu ya, orang-orang Arab dulu. Makanya boleh mengusap sepatu. Apalagi yang mungkin ada yang mereka yang pergian jauh, atau mungkin ada juga yang memang dalam kondisi perperangan. Nah, perperangan seperti tentara misalnya, maka boleh mereka itu mengusap dua sepatu. Jadi kalau wudu ya nggak usah buka sepatu, cukup diusap di atas kepala sepatunya aja. Ini sepatu misalnya, 3 kali sebagai ganti mencuci kaki, ya. Tapi syaratnya memang ada juga pendapat mengatakan bahwa ketika dia memasang sepatu itu adalah dalam keadaan suci. Jadi berwudu dulu. Jadi ketika dia mau sholat, mau ibadah dalam kondisi-kondisi yang telah kita sebutkan tadi, maka dia cukup mengusap di atas sepatunya, bukan di bawah sepatu ya, bukan di bawah telapak, tapi di atas. Oke. Tapi tentunya dengan syarat sepatunya tidak terkena kotoran atau najis ya. Kalau terkena kotoran atau najis ya dicuci. Oke ya. Nah, kemudian wa yauman wa lailatan fil iqamah malam takhlaq huma wa kana lubusuhuma ala tuhrin. Nah, ini tadi kan selama tidak membuka keduanya sedang waktu memakainya di dalam keadaan suci.
Jadi dia itu sebelum mengusap sepatu itu kan dia harus bersuci dulu. Paham ya? Tapi sepatunya sebenarnya kalau di Arab itu saya lihat itu ada sepatu khusus ya, modelnya kayak sepatu kulit. Ya, nanti sepatu itu biasanya tidak dipakai berpergian kemana. Biasanya dipakai ketika mau sholat aja. Ya, nggak dipakai untuk hari-harian gitu. Biasanya sepatu itu dipakai musim-musim dingin gitu. Karena saking dinginnya gitu ya. Jadi pakai kaos, pakai sepatu kulit, dan biasanya sepatunya ukurannya adalah ya sampai ke mata kaki, tertutup itu mata kakinya. Baru bisa dia dibolehkan untuk menyapu ya, menyapu sepatu dari atasnya. Ya, mashul khuffain. Jadi menyapu sepatu. Kalau di Indonesia sih jarang. Kecuali mungkin orang-orang yang tertentu saja mungkin ya. Nah, apalagi kalau kita misalnya sepatu jarang lah, apalagi yang laki-laki. Jarang punya sepatu yang sampai tertutup mata kakinya. Ya. Jangan pula nanti kita asal sepatu aja nggak bisa gitu ya. Tertentu soalnya. Kalau di Arab itu tertentu sepatunya, tidak semua sepatu. Ya, dan itu musim-musim dingin saja. Musim-musim dingin saja. Baik, kita lanjutkan saja. Karena ini masalah sepatu ini jarang juga terjadi, kita alami. Tapi kalau suatu saat nanti, ya berarti kita harus diawali dengan bersuci dulu sebelum memakai sepatu tersebut. Ya, dalam kondisi suci. Dan tidak membuka-bukanya. Ya, tidak membuka-bukanya. Jadi harus kondisinya bersih. Kalau kita kan sepatu kita ngeri ya. Apalagi kalau misalnya udah seminggu nggak dibuka-buka. Jangan kan nggak dibuka-buka, nggak dicuci-cuci. Wah, itu kalau laler itu ditaruh di luar itu pingsan langsung lewat di pintu jendela. Karena kotor gitu. Bau gitu. Jadi sepatunya juga khusus ya. Oke, baik teman-teman yang berbahagia. Langsung saja. Al-hadatsu, kita lagi sekarang ngomongin hadas. Hadas ya. Jangan salah, bukan hadis. Kalau hadis itu perkataan Nabi. Sunnah Nabi. Ini hadas. Barisnya atas. Al-hadatsu yaitu hadas. Kotoran. Ya. Atau orang yang dalam kondisi apa namanya ya? Ya yang keluar inilah. Keluar kotoran itu. Orang tertimpa kotoran. Tapi bukan hanya kotoran saja. Ada beberapa yang menyebabkan seseorang itu memiliki hadas. Kalau kita berbicara tentang hadas itu terbagi dua. Dua kan? Pertama hadas besar. Yang kedua hadas kecil. Hadas besar, hadas kecil. Ya. Nah, nanti kita akan berbicara bagaimana ketentuan ya hadas besar itu. Apa salah satunya orang dikatakan berhadas besar. Tentu yang sebagaimana kita ketahui adalah ya itu orang yang apa namanya ya, hubungan suami istri misalnya gitu ya. Nah itu dikatakan berhadas besar. Haid, nifas, wiladah gitu. Haid, nifas gitu. Haid dan nifas itu kan hadas besar. Baik. Apa itu hadas? Ya, wa ba'da an tawadda'a bil kaifiyah al-mutaqaddimah. Setelah kita menjelaskan tentang bagaimana tata cara kita berwudu ya pada penjelasan sebelumnya ini, berarti kalau kita udah berwudu berarti kondisinya kita suci, fa anta tahir. Maka sesungguhnya engkau dalam keadaan suci. Nah, ya suci. Selama malam yakhruj minka syai'un min ahadis sabilaini. Jadi selama engkau ya belum terkena ya sesuatu atau mengeluarkan sesuatu dari dua jalan. Maksudnya apa? Itu kubul dan dubur. Jadi enggak buang air kecil, salah ngomong lagi. Tidak membuang air kecil, tidak buang air besar, berarti kita masih suci. Jika Anda membuang air besar, membuang air kecil, berarti Anda sudah tidak suci lagi. Kondisinya dalam keadaan berhadas atau batal
wudu. Nah, paham ya? Saya rasa itu jelas. Kemudian walam tula misil mar'ah, dan tidak menyentuh wanita. Menyentuh wanita ini ada pendapat ulama ya. Maksudnya di situ apa? Menyentuh itu ya menyetubuhi. Itu yang paling kuat dalam beberapa pendapat ulama, ditarjih seperti itu. Jadi menyentuh maksudnya itu bukan memegangnya gitu ya, tapi adalah hubungan suami istri, berarti batal wuduknya. Tapi untuk ihtiyat, untuk kehati-hatian dan untuk menjaga diri dari pergaulan dan persentuhan antara lawan jenis, maka lebih baik kita menggunakan ya yang ketika menyentuh lawan jenis ya yang bukan mahram, maka itu batal. Ya. Meskipun yang tadi ditarjih dikatakan maksud menyentuh itu adalah menyetubuhi wanita atau berhubungan suami istri. Ya, baik laki maupun perempuan. Jadi di situ. Nah, oke ya. Kemudian walam yatamassa farjaka, dan tidak menyentuh kemaluannya. Tidak menyentuh dengan ini nih. Ya, telapak tangan, biasanya kita ya mencucinya gitu ya, atau membersihkannya, atau tukar pakaian misalnya gitu ya. Kalau selagi kita tidak menyentuhnya dengan telapak tangan, berarti tidak batal. Tapi kalau tersentuh dengan telapak tangan, ya kemaluan itu, maka dia akan membatalkan wudu. Maka tidak boleh dan tidak sah untuk sholat. Walam tanam mudji'an nauman sakilan, dan juga tidak tidur nyenyak kemudian miring. Ya. Berarti kan pantatnya terangkat atau miring. Berarti ada kemungkinan ketika dia tertidur lelap itu batal wuduknya, ada keluar angin. Nah, tapi ada mungkin orang tertidur atau ketiduran tapi duduknya posisinya kuat, rapat, lurus ya. Nah, biasanya laki-laki nih yang agak males gitu ya dengar khutbah, capek, ngantuk atau apalah gitu ya, atau khutbahnya panjang gitu. Nah, ketiduran dia. Kalau misalnya tidurnya duduk lurus begini, maka masih bisa dikatakan ya wuduknya tidak batal. Tapi kalau miring ini ya, apalagi kakinya terangkat atau gini-gini, ya berarti dia kondisinya wuduknya bisa dikategorikan batal. Paham itu ya, terutama yang laki-laki ini. Kalau perempuan kan jarang lah ya. Paling ya nggak ada juga Jumatnya gitu. Oke, paling pada kondisi-kondisi yang lain. Baik, ini teman-teman yang berbahagia mengenai masalah kondisi seseorang itu memiliki hadas. Tapi hadas kecil ya. Oke, sekarang kita masuk ke yang berikutnya adalah tentang al-ghuslu. Nah, mudah-mudahan ini masih bisa waktunya. Sebenarnya banyak nih ya. Mungkin kita ringkas-ringkas saja. Al-ghuslu, mandi ini. Nah, moderator kalau misalnya waktunya udah habis nanti kasih tahu aja ya. Nah, di chat juga boleh. Biar saya bisa menganggarkan waktunya. Baik, al-ghuslu yang berikutnya adalah tentang mandi. Mandi. Nah, ini sangat penting juga nih kita pahami nih. Kalau secara umum mandi itu kan banyak ya. Mandi juga ada terbagi, ada mandi wajib, ada mandi sunnah gitu ya. Nah, di bab ini kalau kita lihat ini agak umum. Mari kita baca ya. Iza ajnaita bi khurujil mani, apabila kalian ya memiliki jenabat, ya junub, hadas besar, maka wajib mandi. Ya. Hadas besar karena apa? Bi khurujil mani, karena mengeluarkan mani baik sengaja maupun tidak sengaja. Ya. Nah, itu maka wajib mandi. Yang berikutnya iltiqa'il khini, temunya dua khitan, sangat dua kelamin sebenarnya. Antara laki dan perempuan, ya, hubungan suami istri, ini batal.
mohon maaf nih ya, mohon maaf. Baik keluar dia mani atau tidak, kalau udah berhubungan, maka dia tetap batal. Ya, karena ini kan berhubungan gitu. Jadi nggak dilihat karena keluar atau tidak, apalagi udah keluar, ya maninya gitu ya, maka dia wajib mandi. Kan begitu ya dalam kitab ini. Oke, ya paham ya. Kemudian au aratta khudural Jum'ah, atau ingin sholat Jumat. Nah, ini sebagian ulama mengatakan tidak wajib mandi ya. Ya, sunnah muakkadah mandi sebelum sholat Jumat. Kemudian au naqaiti minal haidi, atau misalnya perempuan selesai haidnya, awin nifasi, nifas setelah haid misalnya ya, setiap bulan pasti ada giliran masa-masa di mana wanita ya tidak boleh sholat atau dia haid, maka dia wajib mandi ya setelah selesai itu. Ada yang bertanya mungkin, Pak, gimana Pak, habis mandi kok keluar lagi gitu ya? Nah, ini kan menarik ini. Penting juga kita ketahui. Nah, maka bagi wanita dia harus tahu dia kebiasaannya berapa hari, ya, normalnya berapa hari. Kalau udah di luar kebiasaan, di luar ketentuan yang pernah dialami, bisa saja ini bukan darah haid lagi, tapi mungkin istihadah, ya kan, darah penyakit. Nah, maka kalau memang di luar jadwal itu ya boleh dia untuk melakukan ibadah. Ya, dia cuci aja, bersihin yang keluar itu. Nah, ini nanti kita bisa diskusikan, teman-teman. Bisa kita tambah lagi referensinya, kita baca kitabnya nanti. Oke, lanjut saja. Atau setelah haid, setelah nifas, faltak tasil wabda bi ghusli yadaika, dan kemudian mandilah. Cara mandi itu gimana? Ya tentu kita ya dengan membasuh, mencuci dua tangan. Cuci tangan dulu sebelum mandi. Tentu ada air lah ya. Kalau nggak ada air gimana mandi? Kalau nggak ada air, caranya bagaimana? Wudhu sama mandi wajib itu bisa dengan tayamum gantinya. Boleh tayamum. Tayamum orang yang mandi wajib dengan tayamum orang yang berhadas besar dengan tayamum orang yang mau wudhu, ibadah, sholat. Ya, misalnya nggak bisa wudhu nih, tayamumnya sama dengan orang yang dalam kondisi berhadas besar. Jadi nggak dibeda-bedain. Jadi wudhu tayamum itu adalah ganti wudhu dan bisa juga ganti daripada mandi wajib. Paham itu ya? Jadi sama cara tayamumnya. Nah, nanti mengenai tayamum kita diskusikan sedikit ya. Kemudian setelah kita basuh tangan, berniat kita. Berniatnya juga tidak perlu dibaca atau dilafazkan. Tidak wajib itu. Kemudian ya berikutnya adalah dengan apa? Dengan membasuh summaksil farjaka bishimalika wad lukha fil ardi au ma yakumu maqamaha. Ya, kemudian basuhlah, cucilah kemaluanmu dengan tangan kiri dan gosoklah tanganmu pada tanah atau apa yang menjadi gantinya. Boleh juga pakai sabun. Jadi gosoknya pakai tangan kiri. Kotoran-kotoran yang ada di kemaluan ya seseorang, apalagi yang misalnya habis haid. Nah, ya, bersihkanlah. Ya, mohon maaf ya, ini karena memang hukum fikih ya. Jadi kita harus jelas ya menyampaikannya gitu, biar nggak salah paham. Jadi dengan tangan kiri, jangan tangan kanan. Kemudian setelah dibersihkan dengan tangan kiri, ya tangan kiri di mana nih kalau video? Ini ya. Pokoknya kiri lah. Kalau di sini yang kiri saya cincin ini nih, kiri nih. Nah, jadi ketika Anda membersihkan ya tempat-tempat yang alat-alat vital kita, setelah itu ya tangan kita itu dibersihkan lagi, atau digosok pakai tanah atau pakai sabun, dibersihkan lagi. Jadi jangan dibiarkan atau hanya disiram saja. Apalagi kalau misalnya ya kondisi wanita yang habis haid atau habis nifas, kan darahnya bekas-bekasnya itu ya. Supaya lebih maksimal ya untuk membersihkannya. Kemudian ya, summa tawadda'ta kama taqaddama. Kemudian ketika kita mandi wajib itu disunnahkan kita berwudu. Berwudu sebelumnya. Demikian dikatakan dalam tarjim. Wa adkhil asabi'aka yusuli sya'ri bi syai'in min at-tibi. Ya. Ba'da naqdihi. Kemudian apa lagi? Berwudu lah, setelah wudu apa lagi? Ya, sesudah itu ya, masukkanlah, ambil air kemudian
jari-jari itu masukkan ke rambut, gosok-gosok lah gitu ya. Apalagi wanita misalnya rambutnya panjang, ya disisir-sisir lah gitu pakai jari, boleh pakai shampoo ya, Head and Shoulder atau Sunsilk gitu ya, atau Pantene gitu ya, dan lain-lainnya. Silakan ya. Nah, itu dibolehkan. Biar apa? Biar semuanya itu menjadi lebih bersih. Boleh. Nah, itu. Kemudian apa lagi? Sesudah itu, sesudah dilepaskan rambut. Dilepaskan rambut itu apa? Maksudnya dijulurkan. Jadi kalau wanita, apalagi rambutnya panjang, nah, jangan mandi rambutnya diikat. Dibuka ikatannya kemudian digerai. Digerai atau dilepaskan, menjulur, kemudian baru diserang-serangi, di apa itu? Ya, di cakar-cakar lah gitu ya. Cakar-cakar. Serem amat ya. Rambutnya ketika dia ingin membersihkan kotoran yang ada di rambutnya. Nah, maka wanita-wanita yang panjang rambutnya, apalagi yang tebel, itu memang agak sulit ya mandi. Tergantung airnya juga sih. Kalau ada shower itu akan lebih membantu ya. Ya teman-teman di rumahnya, di kosnya, mana tahu kosnya ya kan fasilitasnya hotel apartemen gitu ya. Nah, ada shower itu akan memudahkan. Nah, pakai shower gitu. Jadi biar terurai. Jadi terurai dan semuanya air itu bisa sampai ke semua pori-pori rambutnya. Dari atas sampai ke bawah. Itu mengenai air, terkena oleh air. Tidak boleh ada yang satupun yang tidak basah. Paham itu ya, khususnya para wanita. Ya, wabda bisyikil aiman, dan mulailah dari sisi kanan. Jadi ya cucilah paling tidak bilasan yang pertama itu, guyuran pertama itu dimulai dari sebelah kanan dulu. Ya, tuangkan air ke kepala ya 3 kali, kemudian lalu ratakan ke seluruh badan. Sebenarnya intinya daripada mandi wajib itu pertama adalah niat, yang kedua bersihkan semua kotoran, yang ketiga adalah meratakan semua air pada seluruh tubuh kita. Paham ya? Nah, itu intinya, udah selesai. Nah, lebih bagus lagi kalau misalnya ya ya apa namanya ya? Itu tadi menyempurnakan air itu, memanfaatkan air sebaik-baik mungkin, tidak mubazir air. Ya, tidak mubazir memboros-boroskan air. Dimaksimalkan. Dan kemudian wala tusrif fi isti'malil ma'i. Ini tadi, dan janganlah berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Kasihan ya kan saudara-saudara kita di daerah timur sana ya, di Afrika sana, mereka tidak punya air. Nah, kita mentang-mentang banyak air ya, kita seenaknya aja memboros-boroskan air. Tetap kita harus jaga ya debit air yang kita gunakan untuk mandi itu. Ya, debit air yang kita gunakan untuk mandi. Makanya shower itu lebih bagus mungkin barangkali. Kenapa? Karena airnya ya yang keluar itu cukup untuk membasahi. Jadi tidak apa namanya? Tidak banjir gitulah gitu ya. Bisalah untuk menjaga debit air yang keluar sehingga air itu menjadi hemat, tidak berlebih-lebihan dalam penggunaannya. Oke, teman-teman. Ringkas lagi tayamum. Tayamum tadi udah ya. Tayamum cuma 3 juga. Pertama, yang terpenting adalah, karena ini waktunya mungkin sangat terbatas, ganti daripada wudhu adalah tayamum. Ganti daripada mandi wajib ya adalah tayamum. Jadi intinya tayamum itu adalah ganti untuk bersuci. Ya, biasanya kita pakai air, kemudian sekarang nggak ada air, pakai debu. Nah, maka tayamum itu pertama sekali adalah baca bismillah. Ya, niat karena Allah SWT. Kemudian ambil debu. Sekali pukulan saja boleh. Ambil debu di dinding boleh, di tanah boleh, dan lain-lain. Gini caranya. Dah. Boleh langsung saja sampai penggalangan tangan. Nah, sampai penggalangan tangan. Demikianlah kira-kira ringkas cara bertayamum. Tidak mesti sampai siku, meskipun ada yang mengatakan itu dibolehkan. Ya. Kenapa? Karena ini bukan wudhu. Kalau wudhu ya sampai siku, tapi tayamum kan sampai tangan aja. Bukan sampai siku. Harus beda itu. Tangan itu ya ini. Ini tangan nih.
Ini area tangan ini. Nah, kalau sampai siku itu lain lagi. Itu dalam kondisi pakai air atau berwudu. Pakai air ya. Kalau orang yang nggak punya tangan gimana Pak? Berarti seadanya aja. Nggak usah juga dipaksain. Apalagi misalnya dia sampai di sini tidak ada, ya mohon maaf ya, misalnya tidak memiliki tangan, berarti dia tidak usah memaksakan. Cukup dia mengusap sebisanya aja. Nah, kalau dua-duanya nggak punya tangan, gimana dia tayamum sementara mau sholat? Kan repot. Masa dia harus gini-gini ke tanah? Nah, jadi itu ya, hati-hati ya mengendara ya. Ini Ya Pak. bos kita ini. Kemana nih? Nah, itu jadi kalau nggak punya tangan berarti udah ada namanya rukhsah, keringanan. Jadi tidak membebani ya bagi orang yang tidak memiliki tangan. Kalau tidak memiliki wajah, ya nggak mungkin ya kan. Gimana letak matanya sama ini? Nggak ada wajahnya. Jadi intinya ini dalam kondisi normal-normal saja. Dalam kondisi-kondisi darurat seperti itu atau dalam kondisi rukhsah, ya anggota tubuhnya nggak, anggota tangannya nggak ada, anggota wudhunya ya tidak sempurna, maka dia boleh melakukan sebisanya saja. Ya, nah itu. Baik, terakhir teman-teman, saya ingin sampaikan ini dikit lagi nih, paling penting nih sebagai penutup, yaitu menghilangkan najis. Ya, kalau ada yang bertanya sampai di sini mungkin bisa, ya. Ada yang mau bertanya?